Pemerhati Desa masih dalam rangkaian Lomba Desa Kelurahan tingkat regional tahun 2022. Sekarang saya sedang bersama Bapak Kepala Desa Punggul dan beserta Bapak Ibu pejabat dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Di sini kita akan melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Desa. Mohon izin Bapak, mungkin bisa dijelaskan potensi-potensi yang ada di Desa Punggul sendiri, Bapak. Ya, terima kasih. Untuk potensi desa, kami lebih menonjolkan edukasi desa digital. Karena apa? Konsep awal kami adalah pelayanan. Jadi Punggul ini kalau kita angkat dari sisi pariwisata, saat ini masih memang jauh dari pantai. Kalau kami angkat dari pertanian, lahan yang dimiliki mungkin agak sempit. Tapi untuk pelayanan publik itu tidak akan ada yang tidak butuh pelayanan publik. Sehingga kami menggenjot ke arah digitalisasi desa. Jadi semua sistem pelayanan dipermudah tentunya dengan data yang akurat. Ya, ini murni dilakukan karena kebutuhan desa, bukan karena keinginan saya sebagai kepala desa. Jadi saat kami melakukan pelayanan, ada kendala, disitulah kami mulai mengkonsep apa yang kami bikin agar masalah yang dihadapi warga ini, terutama dari sisi pelayanan, bisa dimudahkan dengan cara membangun sistem aplikasi. Kemudian untuk potensi yang lain, itu adalah terkait dengan kerajinan yang ada di desa yang sudah turun-temurun. Ada kerajinan anyaman bambu, kemudian ada kerajinan perak, kemudian ada juga yang baru-baru ini kami kembangkan adalah bagaimana mengelola limbah sampah plastik menjadi sesuatu yang berharga, yang dimanfaatkan oleh BUMDes kami untuk menambah pendapatan desa. Itu pun tidak target. Jika punya sampah, kami proses. Jika tidak, kami tidak melakukan proses. Artinya apa? Sampah desa tuntas di desa. Desa Punggul tidak akan mencemari sampahnya ke desa lain, dan desa lain pun tidak boleh bawa sampahnya ke desa Punggul. Semoga semua desa melakukan hal yang sama. Berarti tanggung jawab pemerintah tinggal di fasilitas umum saja. Sedangkan potensi yang lain, keunggulan desa kami yang lain adalah memang dari sisi budaya. Kami juga selain menjual edukasi wisata desa digital, juga kebudayaan yang sangat disenangi oleh tamu-tamu yang datang. Seperti itu. Baik Bapak, selanjutnya siapa saja nih Pak yang berperan penting terhadap keberhasilan dari Desa Punggul sendiri? Ya, terima kasih. Saya kepala desa, tidak ada artinya tanpa dukungan semuanya. Yang pertama adalah yang mendukung kami, istri saya tercinta, mantan pacar saya, itu dukungan yang pertama. Yang kedua adalah lembaga desa semuanya, baik BPD, LPM, kemudian lembaga yang lainnya, termasuk desa adat. Karena tanpa kolaborasi antara dinas dan adat, mungkin apa yang kita cita-citakan sulit berhasil. Dan yang paling penting adalah dukungan masyarakat yang menjadikan saya kepala desa. Terlepas dari itu, juga dukungan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Apalagi sekarang nasional ikut membina kami, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah lanjutan Bapak setelah pelaksanaan Lomba Desa ini? Ya. Tentunya kami tidak berhenti di sini. Apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari sistem pelayanan kami yang terus kami inovasikan ke depan. Apa yang menjadi kendala di desa, pasti kami bangun lagi dalam bentuk pelayanan yang lebih gampang. Kemudian apalagi sekarang dalam rangka pencegahan penanggulangan inflasi di desa. Nah, ini ketahanan pangan, baik ketahanan pangan nabati, hewani, kami terus genjot dan kami kembangkan. Bersyukur Desa Punggul bisa mandiri sehingga tidak tergantung pangan lagi dari pihak lain. Dengan demikian kami bisa menjaga kestabilan harga pangan di desa. Ya. Luar biasa sekali Bapak. Yang terakhir Bapak nih, bagaimana kesan dan pesan Bapak terhadap penyelenggaraan Lomba Desa Kelurahan Regional tahun 2022 ini? Karena seperti kita ketahui sudah 2 tahun terakhir ini tingkat regional tidak dilaksanakan. Itu bagaimana? Ya, terima kasih. Tadi sudah disinggung juga bahwa di Regional 2 ini adalah ajang panas. Karena yang diajak kompetisi ini adalah desa-desa yang memang sudah luar biasa. Jadi bersyukur kami ada di Regional 2 karena kami ingin belajar lagi. Jadi kekurangan kami bisa kami lengkapi. Tapi bersyukur hari ini kami yakin Punggul juara 1 nanti. Yakin kan? Nah, kemudian selain itu juga untuk kedepannya terkait dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi ini sangat bagus sekali. Untuk mengevaluasi seberapa jauh desa sudah melakukan program-program pemerintah. Seberapa jauh penilaian warga kepada pemerintahnya dalam rangka mengemban misi yang diberikan oleh warga. Apalagi saya selaku Kepala Desa Punggul, 99,5% saya dapat suara. Itu tanggung jawab berat yang harus saya lakukan. Bagaimana memberikan pelayanan yang baik atas kepercayaan yang warga berikan kepada saya. Tentunya harapan ke depan dengan evaluasi seperti ini, yang satu adalah perlu juga diperhatikan tentang reward.
Karena jika desa berprestasi, jika desa juara, harus ada penghargaan. Jangan cuma piagam dan piala, karena ini tidak memberikan motivasi kepada desa lain. Contoh, misalnya ada dana desa ya. Sekarang kan pembagiannya sesuai dengan jumlah wilayah, luas penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk dan sebagainya. Misalnya Punggul, sekarang dapat dana desa 1 miliar. Karena Punggul juara 1 nasional, regional 2, Punggul misalnya dapat sekarang dana desa, dana motivasi lagi 1 miliar. Berarti dapat 2 miliar. Desa lain akan melirik. Kok Punggul dapat 2 miliar, sedangkan saya 1 miliar? Nanti ada wacana, oh Punggul itu juara, Punggul itu berprestasi. Jadi desa yang lain akan terpanggil untuk bangkit lagi. Tapi kalau tidak ada seperti itu, saya yakin desa yang maju akan jalan di tempat. Desa yang belum maju akan tertidur pulas. Karena apa? Sama aja, mau berkarya, mau berbuat, toh juga seperti ini. Dapat 1 miliar ya 1 miliar, seperti itu. Maaf ya, mungkin itu saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu. Ya. Pemerhati desa, itulah cuplikan singkat dari peserta Lomba Desa Regional tahun 2022. Saya Widya Kesuma, salam Jaya, Jaya, Jaya. Jaya. Jaya.